Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bagas Yardan Pratama dari jurusan Ilmu Kelautan dengan NIM akhir 31. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ide bisnis, yaitu galangan kapal. Yang pertama, di sini ada deskripsi usaha. Galangan kapal atau yang dikenal dengan istilah shipyard adalah bisnis yang dirancang khusus untuk proses pembuatan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal. Kapal-kapal yang diolah di galangan ini dapat berupa berbagai jenis, termasuk kapal perang, kapal dagang, dan kapal militer. Fasilitas yang dirancang untuk proses pembuatan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal. Kapal-kapal yang diolah di galangan ini dapat berupa berbagai jenis, termasuk kapal dagang, kapal penumpang, kapal militer, dan wisata. Galangan kapal memiliki peran krusial dalam industri maritim. Selain sebagai tempat produksi dan perawatan kapal, galangan ini juga berkontribusi pada pengembangan teknologi maritim dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di sektor kelautan. Dengan demikian, galangan kapal bukan hanya sekedar tempat fisik untuk membangun dan memperbaiki kapal, tetapi juga merupakan pusat inovasi dan pengembangan dalam industri maritim global. Lalu selanjutnya ada peluang. Yang pertama, permintaan global yang tinggi. Kenaikan permintaan akan kapal baru dan layanan perbaikan seiring dengan pertumbuhan industri maritim global. Yang kedua, ada program pemerintah. Inisiatif pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia mendorong investasi dalam infrastruktur galangan kapal. Lalu yang ketiga, keanekaragaman produk. Kemampuan untuk memproduksi berbagai jenis kapal membuka pasar baru baik domestik maupun internasional. Lalu yang terakhir, kemajuan teknologi. Inovasi dalam teknologi membuat kapal dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Lalu selanjutnya ada tantangan. Yang pertama itu ada persaingan internasional. Persaingan dari galangan kapal di negara lain yang menawarkan harga lebih kompetitif dapat mengancam pangsa pasar. Lalu yang kedua, ada keterbatasan sumber daya manusia. Keterampilan teknis yang diperlukan untuk membangun dan memperbaiki kapal mungkin masih kurang di pasar tenaga kerja lokal. Lalu yang ketiga ada regulasi dan kebijakan. Peraturan yang kompleks terkait dengan keselamatan dan lingkungan dapat memperlambat proses produksi. Lalu yang keempat ada fluktuasi ekonomi. Ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi investasi dalam industri kapal. Lalu setelah itu ada strategi. Yang pertama itu investasi dalam teknologi modern. Mengupgrade peralatan dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan dan perbaikan kapal untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Galangan kapal perlu mengadopsi teknologi terkini seperti otomatisasi dan digitalisasi proses produksi. Lalu yang kedua, pelatihan SDM. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan yang berfokus pada teknologi baru dan manajemen galangan kapal. Keterampilan yang baik akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kerja. Lalu yang ketiga ada strategi pemasaran agresif. Menerapkan strategi pemasaran yang lebih agresif untuk meningkatkan pangsa pasar, termasuk promosi produk melalui pameran industri maritim dan platform digital. Lalu yang keempat ada kemitraan strategis, yaitu menjalin kerjasama dengan perusahaan pelayaran, pemerintah, dan lembaga penelitian untuk mendapatkan kontrak jangka panjang serta dukungan dalam pengembangan teknologi. Lalu yang terakhir ada revitalisasi fasilitas galangan. Memperbaiki infrastruktur galangan kapal agar lebih efisien, termasuk dockering dan slipway untuk mendukung proses pembuatan dan perbaikan kapal. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Galangan kapal atau shipyard memiliki peluang signifikan di industri maritim Indonesia. Pertumbuhan permintaan global akan kapal baru dan layanan perbaikan mendorong kebutuhan yang semakin tinggi. Namun, industri ini juga menghadapi beberapa tantangan. Persaingan internasional dari galangan kapal luar negeri yang menawarkan harga lebih kompetitif dapat mengancam pangsa pasar. Beberapa strategi pengembangan dapat diterapkan untuk mengantisipasi tantangan yang ada. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara efektif, galangan kapal di Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya dan berkontribusi pada pertumbuhan industri maritim serta berkelanjutan. Mungkin sekian penjelasan dari The Business galangan kapal yang bisa saya jelaskan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.